Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat atau mengisi kelas pertama kali. Sebelumnya rekan-rekan harus login terlebih dahulu di Bear-nya. Kemudian setelah login akan masuk ke dalam menu dashboard. Menu dashboard ini adalah kumpulan beberapa kelas yang rekan-rekan akan ampuh. Kemudian tinggal dipilih mana yang mau akan diisi. Misalkan di sini saya akan mengisi di kelas kalkulus pekerti. Ini saya klik. Nah, ketika akan mengisi kelas pertama kali, maka tampilan kelas akan seperti ini, yaitu hanya berupa announcement dan beberapa topik yang kosong. Nah, karena ini adalah kelas pertama kali, tentu yang akan kita buat adalah bagian pendahuluan dari kelas yang berisi tentang kalimat pembuka, identitas data dosen pengampu, capaian pembelajaran hingga akhir perkuliahan kalau mau, termasuk misalkan absensi atau bahan berupa RPS, kontrak kuliah bisa kita masukkan di sini. Nah, untuk mengisinya adalah dengan menekan tombol edit di sebelah kanan di atas dari announcement ini. Nah, biasanya kalau kelas pertama kali dibuka tidak ada muncul general yang kosong. Nah, itu klik aja bagian edit setelah di atas announcement. Atau kalau tidak ada atau belum ada tombol yang bisa diedit di bagian kanan, berarti fitur editingnya masih belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkannya adalah dengan menekan tombol jeruji besi. Icon jeruji besi ini diklik. Oke, kemudian ini dipilih turn editing on. Nah, maka nanti fitur editingnya akan keluar. Ini karena sudah ada muncul, maka ini pilihannya turn editing off. Kalau off ini, maka fitur edit yang ada di sebelah bawah kanan itu hilang. Jadi untuk mengaktifkannya ini diklik, pilih turn editing on. Oke, maka ini akan muncul. Dan jangan bingung Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, karena setiap tombol edit atau penambahan seperti activity, misalnya add an activity or resource, selalu diletakkan di sebelah kanan. Jadi untuk mengedit, mengubah itu hanya lihat di sebelah kanan saja. Oke, jadi ini memudahkan sekali. Nah, karena kita mau menambahkan pendahuluan, kita klik tadi ya, yang ini edit. Nah, ini kita klik edit section. Nah, akan muncul menu dari summary of general. Nah, ini kita klik custom untuk mengubah judulnya. Misalnya kita judulkan pendahuluan. Nah, kemudian berikutnya kita isi kalimat pembuka. Misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi, halo semuanya, apa kabar? Nah, ini terserah rekan-rekan sekalian. Setelah kita mengisi kalimat pembuka, kita masukkan data identitas dosen pengampunya. Misalnya ada 1, masukkan nama NIDN, nomor WA. Kalau misalnya ada 2 atau 3 tim teaching, misalnya masukkan 3-3-nya. Kemudian kita bisa menginsert atau menyisipkan gambar, misalnya gambar foto. Karena kita tahu bahwa WFA ini kan kita tidak pernah ketemu sama mahasiswa. Sehingga mahasiswa tidak tahu siapa dosennya. Maka untuk mempermudah agar mahasiswa itu tahu dosen pengampunya itu seperti apa, wajahnya misalkan. Nah, itu kita bisa sisipkan gambar kita, foto kita dengan mengklik tombol image ini. Nah, ini adalah beberapa tombol atau menu yang disediakan oleh Bell ya. Ini hampir mirip-mirip dengan misalnya menu di Microsoft Word. Nah, ini anggap saja nih Microsoft Word-nya di Bell, ini di atas adalah menu-menunya. Nah, kalau kita mau melihat secara detail dengan menekan tombol panah ke bawah ini. Nah, ini adalah menu-menu secara detailnya. Nah, untuk menambahkan gambar kita cari saja logo yang mirip-mirip gambar. Biasanya ini ya. Nah, ini kita klik insert or edit image. Nah, ini kita klik, maka akan masuk kepada menu image properties. Nah, ketika kita masuk image properties, kita masukkan gambar dengan menekan tombol browse repositories. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihannya, rekan-rekan sekalian. Kita mau misalkan gambar yang sudah ada di server kita, ya tinggal pilih server file. Tapi karena kita mau
mengupload gambar yang baru, maka kita pilih upload a file. Baru kita klik browse di attachment ini ya. Nah, ini kita klik. Setelah kita klik, kita cari saja gambarnya. Misalkan apa? Misalnya ini saya multimedia. Kemudian misalnya di sure. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kita klik. Setelah ini kita berikan namanya dia seperti apa, misalnya pembuka. Baru langsung klik tombol upload this file. Nah, maka kita akan bisa melihat gambar yang sudah kita upload. Nah, kita bisa mengatur ukurannya ya, dengan mengubah nilai yang ada di menu size ini. Misalnya kita ubah menjadi 100. Nah, udah menurut rekan-rekan sesuai, langsung tekan atau klik save image. Nah, di sini dikatakan image must have a description, kecuali jika deskripsinya ini dikosongkan atau dibiarkan saja kosong. Maka kita harus klik ini kalau misalnya kita tidak perlu memberikan gambaran atau deskripsi terhadap gambar tersebut. Itu kita klik. Nah, sudah kita klik baru pilih save image. Nah, maka akan muncul gambar. Nah, di sini sudah ada gambar serta identitas dosen pengampunya. Kalau ada 2, kalau ada 3 silahkan ditambahkan. Ini juga kita bisa atur, misalnya posisinya di tengah, tinggal di blok saja ya. Tinggal di blok, baru pilih tengah. Nah, oke. Sudah. Kemudian berikutnya, setelah kita memberikan identitas si dosen pengampu, berikutnya kita mungkin bisa menambahkan mata kuliah ini berisi apa, berisi materi apa. Nah, kemudian bisa kita tambahkan capaian pembelajaran. Nah, mata kuliah ini adalah misalkan. Ini diambil di mana? Yaitu bisa kita ambil di RPS. Misalnya saya punya RPS ini. Kan? Nah, misalnya RPS-nya sudah lengkap, mungkin ini RPS-nya masih RPS yang lama ya. Ini harus ditambahkan lagi sebenarnya di RPS-nya masih ada yang kurang. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Pokok bahasan kita bisa masukkan di mata kuliah ini berisi tadi ya. Kemudian capaian mata kuliah kita bisa mengisikan ini tinggal di kopas saja. Makanya untuk mengisi kelas sebenarnya yang lebih efektif adalah dengan membuat RPS selengkap mungkin. Nah, baru bisa kita mengisi kelasnya. Kalau tidak membuat RPS memang agak kesulitan. Nah, setelah kita masukkan ke capaian pembelajaran mata kuliah ini, adalah bisa kita tambahkan berikut ini RPS dan kontrak. RPS dan kontrak kuliahnya apa? Nah, misalkan. Nah, ini kita bisa tambahkan RPS-nya. Jadi caranya itu kita rubah dulu tadi RPS ini ke dalam bentuk PDF, kemudian kita simpan di dalam Google Drive, kemudian kita ambil sematkan kode. Nah, untuk mengambil sematkan kode itu nanti akan dibahas di video tutorial selanjutnya. Yang jelas nanti bisa rekan-rekan sekalian tambahkan di sini PDF, PPT, atau video terserah. Kemudian terakhir jadikan ada kalimat penutup. Misalnya diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini maka titik-titik. Nah, jadi inilah adalah bagian daripada komponen pendahuluan yang mungkin bisa rekan-rekan jadikan standar untuk mengisi pendahuluan. Kalau lebih dari ini silahkan. Ya, karena ini adalah standar minimalnya. Standar minimal untuk mengisi. Nah, itu kalau sudah tekan save change. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa isi ini, kita bisa isi ini dan di bawahnya. Nah, kemudian untuk mengisi topik seperti apa?
Nah, ada dua jenis teknik pengisian yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyesuaikan jumlah pertemuannya. Misalnya RPS kita pertemuan ya. Jadi kita tulis aja, misalkan di sini pertemuan 1. Nah, di sini ini pertemuan harus ditulis pertemuan 1 di enter ya. Misalkan pertemuan 1. Nah, pertemuan 2, pertemuan 3 misalkan. Nah, itu boleh sampai pertemuan 16. Atau bisa juga seperti ini. Misalkan ada di RPS rekan-rekan yang misalnya satu topik 2 sampai 3 pertemuan. Berarti kan kita sebaiknya menuliskan ke dalam bentuk topik. Maka misalnya topik 1. Nah, misalkan saya contohkan di sini, saya lihat RPS dulu. Topik 1, sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Topik 1, sistem bilangan real. Oke. Nah, jadi kita bisa buat dua versi, terserah rekan-rekan mau yang pertemuan sampai 16 atau topik, misalnya topiknya hanya 5, tapi dalam satu topik kita kita kerjakan selama 2 atau 3 pertemuan, itu boleh juga. Nah, setelah kita mengisi topik, tentu kita isi di bagian bawahnya. Tapi untuk mengisi di bagian topik ini, di bawahnya jangan langsung kita isi misalnya berupa segmen tugas atau berupa materi-materi PDF atau PPT. Sebaiknya adalah kita isi dulu pendahuluannya, kan? Supaya mahasiswa tahu, oh di topik 1 ini kita akan mempelajari apa. Nah, untuk mengaktifkan bagian pendahuluan atau bagian komponen kontennya itu dengan mengklik tombol Add an Activity or Result yang ada di sebelah kanan. Nah, itu kita klik. Kemudian kita pilih karena hanya berupa teks atau tulisan, tidak ada berupa forum atau kuis dan sebagainya, maka kita pilihkan adalah pilihannya label. Nah, label ini hanya berisi untuk menampilkan tulisan saja. Nah, itu kita klik. Oke, kita klik. Nah, di label ini kita isi. Bahwa misalnya topik ini, misalnya kan sub CPMK-nya ini, misalnya. Nah, kita bisa isi misalnya sub CPMK. Nah, ini kan mahasiswa mampu menghitung sistem bilangan real misalkan. Nah, kemudian ini tekan B misalnya. Kemudian kita bisa nambahkan indikator. Nah, ini kita ambil saja dari RPS yang sudah Bapak Ibu buat, rekan-rekan buat. Misalnya ini. Kemudian setelah indikator misalnya pertemuannya, berapa pertemuan misalnya yang dibutuhkan. 1. Misalnya karena saya ini di elektro ada 4 SKS, maka 4 kali 50. Jadi dituliskan juga. Nah, kemudian garis besar materinya juga bisa kita masukkan di sini. Misalnya materinya tentang apa? Tentang misalkan ini. Saya kopas saja. Nah, pendahuluan materi. Kemudian pengenalan dan sebagainya. Ini saya kasih dan sebagainya cepat-cepat. Oke, ini apa sudah. Maka kalau sudah, kita langsung save and return to course. Nah, maka akan muncul pendahuluan dari topiknya. Nah, kemudian kalau mau mengisi konten di topiknya sama dengan klik tombol Add an Activity or Resource. Kemudian kita pilih label juga. Nah, di label ini kita isi, misalnya kontennya berisi apa, atau kita mau sematkan PDF, PPT, bisa, sematkan gambar, bisa. Yang jelas untuk sematkan PPT, PDF dan atau video itu
nanti akan dijelaskan di video tutorial tersebut. Misalnya ini konten. Nah, kontennya nanti di sini. Nah, oke. Sudah. Nah, ini konten. Nah, ini. Jadi ini pendahuluan dari topik, konten, baru nanti kalau mau nambahkan tugas, tinggal pilih jenis tugasnya apa. Mau assignment, ya, mau kuis, terserah dari rekan-rekan sekalian. Mau bentuk forum, silakan. Misalnya saya buat segmen. Tinggal klik. Ini saya cepatkan saja karena yang segmen nanti akan dijelaskan di video tutorial berikutnya. Misalnya tugas topik 1. Tes. Di sini banyak pilihan, nanti rekan-rekan explore sendiri. Kemudian di sini adalah save and display. Oke, maka akan jadi seperti ini. Saya kembali ke topik. Oke, jadi ada pendahuluan, ada kontennya, kemudian ada tugasnya. Kalau mau mengatur warna misalkan. Nah, kalau untuk mengatur warna di sini tidak ada fiturnya dengan yang muncul. Tidak ada fitur untuk merubah warna secara langsung. Jadi kita harus memainkan kode HTML. Mungkin rekan-rekan yang sudah pernah belajar HTML coding atau pernah membuat blog atau dulu pernah bermain dengan Friendster atau dari situ kan ada bermain dengan code-nya, itu mirip code-nya sama Friendster, sama blog, sama web. Caranya mengaktifkannya dengan menekan tombol HTML ini. Nah, ini kita klik. Nah, akan berubah menjadi beberapa tombol. Di sini ada tombol P ini tag P namanya. Kalau di HTML dikenal dengan tag. Kalau tag ini P untuk membuat paragraf. Nah, setiap tag itu selalu diawali dengan kurung ini. Kurung apa ini namanya? Kurang dari ya, P lebih dari kan, seperti itu, dan ditutup dengan sama dengan P tapi ditambah slash-nya ini. Nah, untuk membuat sebuah background misalnya, kita bisa nambahkan di sini. Misalnya ditambah style sama dengan background. Nah, misalnya blue. Oke. Maka nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dia akan berubah kenapa hanya di dalam mahasiswa mampu, karena dia hanya berada di dalam paragraf P yang sudah ditutup di sini. Karena sudah tutup di sini kan berarti backgroundnya hanya di sekitar sini saja. Kalau mau backgroundnya menyeluruh, ini jangan diletakkan di sini. Ini kita hilangkan dulu, kita tambahkan namanya div. Nah, berarti kalau ada pembuka berarti ada penutup. Ini untuk semua div tutup. Nah, ini tinggal ditambah tadi style background blue. Maka ini akan berubah background jadi ini. Ya. Kemudian kalau mau warnanya jadi putih, tulisannya ini tinggal titik koma, color misalnya spasi white misalkan. Oke. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini kalau kita save and return to course, jadinya akan seperti ini. Nah, mungkin itu sedikit dari penggunaan code HTML. Nah, untuk mempelajari code HTML itu bisa kita pelajari di sini. Tinggal rekan-rekan explore sendiri, misalnya namanya code HTML CSS misalnya. Border misalnya. Silahkan, tinggal dicari-cari saja. Kita bisa belajar di ini, Petri Schools ini. Nah, ini kita bisa klik. Nah, di sini bisa dicontohkan sedikit border-border yang mau digunakan. Nah, ini ada contoh yang border biasa, border atas, border yang melengkung. Nah, ini ada pilihannya di bawah. Nah, ini kalau untuk menambahkan border itu menggunakan border style. Oh, berarti
kita tinggal gini aja, misalnya border style, copy, kemudian kita edit lagi di sini, bukan di sini, tapi di sini, edit setting, misalnya kita tambahkan bordernya ya, di kodenya tadi. Nah ini, kita tinggal spasi di sini, masukkan, nanti koma, kemudian kita bisa lihat apakah bordernya sudah ada dengan save and return to course. Nah itu ada kan bordernya, misalnya bordernya ada warna putih ya, nah, ini bisa kelihatan. Misalnya warnanya terlalu cerah, bisa kita atur dengan kita klik lagi ke cari CSS, misalnya color. Nah, HTML, CSS background color. Nah ini kita bisa klik CSS background color property. Nah, ini kita bisa atur warnanya. Di sini banyak jenis warna yang mungkin kita bisa gunakan. Kalau mau coba lihat ya tinggal ini aja, try it yourself. Nah, background colornya, ya kan? Untuk yang warna ini kita mau lihat yang ini, maka kita tinggal pilih body nih. Oh di body itu warnanya ini. Tinggal kita copy, kemudian pindahkan ke sini lagi, kita edit setting. Setelah diedit, kita pindah ke sini, ini kita klik code HTML-nya, kita pilih misalnya bordernya tetap, background colornya ini background yang sebelumnya kita hapus saja. Nah, kemudian warna tulisannya kembali ke hitam saja. Berarti yang tadi kita hapus, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau misalkan ini kok mepet sekali dengan tulisannya dengan di kiri atas bawah kanan, bisa kita tambahkan komponen padding. Berarti di sini kita tambah padding 5px. Oke. Nah, maka dia akan bergeser. Kalau sudah, tekan save and return to course. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini rekan-rekan bisa explore sendiri code HTML-nya dengan mempelajari di berbagai situs-situs penggunaan CSS, salah satunya ya di w3schools.com ini. Oke, itu saja untuk membuka kelas pertama kali untuk pendahuluan dan topiknya. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya dan terima kasih.